Halo teman-teman, kenalin nama aku Gandia Smarani dari S1 Sosiologi. Kali ini aku bakal mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah teori kritis yang mana nanti kita akan membahas teori Max Hobemer yang membahas konsep gagasan tradisional and critical theory. Sebelumnya, aku mau menjelasin tentang Max Hobemer itu sendiri. Max Hobemer itu adalah seorang Jerman filsuf yang mana sosiolog yang terkenal karena karyanya dalam teori kritis dan juga sebagai anggota dari sekolah Frankfurt penelitian sosial. Hobemer itu membahas otoritarisme, militarisme, gangguan ekonomi, krisis lingkungan dan kemiskinan budaya massa menggunakan filosofi sejarah sebagai kerangka kerjanya. Terus Mas Gobemer itu merencanakan, mendukung, dan membuat karya penting lainnya di sekolah Frankfurt tersebut. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa pabrik tekstil di distrik Zuffenhausen di Stuttgart, yang mana itu juga tempat kelahiran Max Gobemer. Max Gobemer itu merupakan tokoh penting sampai kematiannya pada tahun 1973. Dengan bantuan Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Leo Otto Kriegner, dan Friedrich Pollock, dan Neumann Benjamin itu mengembangkan teori kritis. Jadi melalui teori kritis ini teori sosial yang berfokus pada kritik dan perubahan masyarakat, Hogemer berusaha menghidupkan kembali kritik sosial dan budaya yang radikal dan membahas tentang otoritarisme tadi, militerisme, gangguan ekonomi, krisis lingkungan, dan kemiskinan budaya massa. Sedangkan dalam artikel tradisional and critical teori nanti itu menguraikan gagasan teori kritis yang mengelaborasi teori kritisnya dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan atas teori tradisional, dikarenakan teori tradisional itu tidak memberikan ruang bagi tindakan emansipatoris. Kesadaran kritis yang dibangun oleh Max Hobemer itu bukanlah suatu kesadaran yang murni konseptual, melainkan bertolak dari realitas material, yaitu realitas penderitaan. Di sini Max Hobemer berusaha untuk kritis terhadap situasi masyarakat dan bahkan dirinya sendiri. Sifat kritis itu memampukan Max Hobemer menunjukkan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh filsafat kesadaran atau teori tradisional tadi. Hal ini dimasukkan untuk mengontrol khalayak dengan berbagai argumentasi kritis yang disodorkan. Jadi kali ini kita akan membahas dari 3 isu atau 3 topik, yaitu dalam bidang pendidikan, industri, dan juga politik. Bidang yang pertama yaitu bidang pendidikan, yang mana kita akan membahas tentang pendidikan vokasi. Dalam sistem pendidikan negara Indonesia sendiri kan kita pasti tahu bahwa ada pendidikan vokasi. Nah, di sini tuh permasalahan yang timbul akibat kemajemukan yang tidak disikapi dengan bijaksana, orang biasa itu cenderung menindas sesamanya manakala mengenai kemajemukan sebagai suatu ancaman. Dengan demikian, pendidikan vokasi itu merupakan suatu terobosan baru yang pemerintah lakukan dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia. Makna vokasi itu ditemukan dalam forum vokasional yang bersangkutan dengan pendidikan kejuruan. Jadi secara harfiah itu kita memahami pendidikan vokasi sebagai proses pembelajaran yang menekankan kemampuan di bidang kejuruan. Melalui pendidikan vokasi, masyarakat dipersiapkan guna menjawab tantangan zaman, sehingga persaingan ekonomi internasional yang sengit menjadi alasan pentingnya pendidikan vokasi. Kalau dari teman-teman nih ya, dari Nihma nih, Nihma mungkin bisa kenalan dulu nih dari mana dan jurusan apa? Oke, perkenalkan, namaku Nikmatur Rohmah. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Sejarah. Pendapat dari argumen yang aku ucapin tadi, kalau menurut kamu gimana? Jadi kalau pendidikan vokasi di negara kita itu, menurut pandanganmu gimana? Ya, kalau pendidikan vokasi di Indonesia sendiri itu sebenarnya itu merupakan kayak terobosan dari pemerintah dengan adanya kebutuhan di industri itu kan membutuhkan sumber daya manusia. Nah, untuk memenuhi itu
diadakan itu solusinya itu pendidikan vokasi guna menambah skill dari sumber daya manusia itu. Namun pendidikan vokasi itu juga ada minusnya sih kalau menurutku. Mungkin Mas Rizky bisa menambahi. Gimana Ya, kalau pendapatmu? Menurut saya ya sebenarnya sekolah vokasi yang dibuat oleh pemerintah hampir sama sih sama kayak S1, tapi bedanya vokasi ini lebih mengarah kebanyakan praktek lapangan gitu loh. Jadi hanya berfokus di satu sisi sih. Kekurangannya kan kalau misalkan S1 kan dia juga ada praktek lapangannya juga, dan akademiknya belajarnya juga full teori ya, lumayan teorinya tuh banyak. Nah kalau misalkan vokasi menurutku sih dia lebih kebanyakan kerja di lapangan gitu, bahkan teorinya pun sedikit. Jadi mungkin siswa-siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah vokasi dia juga memiliki kemampuan di bidang hard skillnya gitu, soft skillnya di luar bidang, di luar teori. Soalnya kan vokasi sendiri kan tadi kan dia kan lebih fokusnya ke lapangan kan ketimbang di teori-teori di kelasnya. Makanya mungkin anak vokasi itu lebih bagus ketika di lapangannya itu. Tapi nggak salah juga sih sama S1. S1 mungkin bisa juga seperti itu, tapi dia yang emang memiliki aktif kegiatan ataupun di luar akademiknya juga dia orang yang produktif, itu juga bisa, kemungkinan juga bisa sama sih seperti orang-orang vokasi gitu, bahkan memiliki kemampuan yang luar biasa juga. Jadi ya vokasi itu tadi itu sih menurut saya, itu aja. Terima kasih ya pendapatnya. Jadi benar banget kalau pendidikan vokasi itu dipandang sebagai strategi ampuh dalam mengimbangi persaingan ekonomi global dan memajukan kehidupan manusia. Khususnya pendidikan vokasi itu berupaya mencetak bibit-bibit manusia yang terampil dan berdaya saing. Sehingga pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia selain berdampak positif itu juga memunculkan persoalan yang mana cenderung menekankan aspek pragmatis yang mana di persoalan masyarakat itu kayak terabaikan gitu. Yang berarti hal ini tuh mengakibatkan orang lupa pada tujuan awal kemampuan teknis yang dikembangkan, yang mana memajukan kehidupan manusia, sehingga alih-alih membawa manusia kepada kemajuan hidup, kemampuan teknis itu disalahgunakan untuk penggunaan tindakan penugasan alam, termasuk manusia di dalamnya. Tindakan penguasaan semacam ini tuh tidak dapat dipungkiri membuka kemungkinan bagi penindasan di masyarakat. Jadi ada ketidaksetaraan gitu dari hal tersebut. Kemudian kita lanjut ke isu yang kedua, yaitu di bidang industri terkait adanya PT Freeport. Jadi kita akan tahu toh kalau di masyarakat Indonesia dihadapkan pada segelintir persoalan sosial yang bermuara pada penindasan sosial, yang mana persoalan tersebut itu mengakibatkan munculnya ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Persoalan ketenagakerjaan di PT Freeport merupakan salah satu contoh persoalan sosial yang menyedot perhatian masyarakat. PT Freeport adalah salah satu perusahaan yang memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Di Indonesia, perusahaan tersebut itu merupakan milik Amerika Serikat yang sibuk mengolah tambang emas dan tembaga yang ada di Papua. Jadi keberadaan PT Freeport di Indonesia itu sudah dibilang cukup lama ya. Dan penambangan emas dan tembaga itu sudah ada di pemerintahan Orde Baru. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, PT Freeport itu merekrut masyarakat Papua yang berada di sekitar lokasi penambangan untuk diperkerjakan, sehingga berdampak pula pada peningkatan taraf kesejahteraan hidup mereka. Tetapi dalam proses produksi yang berlangsung selama kurang lebih 48 tahun itu, kehidupan masyarakat Papua yang bekerja di PT Freeport tidak menjadi lebih sejahtera lantaran tidak bisa mengakses sarana pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang layak. Jadi kalau menurut pandangan kalian sendiri, selain kalau di sisi lain kan ada yang bilang menimbulkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain ada yang bilang kalau di Papua itu justru nggak sejahtera gitu. Kalau menurut
Rizky nih, gimana kalau menurutmu Riz? Kalau menurut saya mungkin ada orang yang memandang pendidikan, ekonomi masyarakat Papua itu kurang, mungkin karena PT Freeport sendiri itu lebih banyak mengambil pekerja-pekerja asing ataupun pekerja-pekerja yang di luar Papua gitu. Aku pernah saya lihat beberapa video di Freeport itu emang orang yang dipekerjakan di sana itu rata-rata orang asing dan bukan orang asli Papua sendiri gitu. Bahkan orang asli Papua yang bekerja di sana itu sangat minoritas gitu. Ada orang Indonesia itu pun mungkin dari luar Papua gitu. Mungkin kebanyakan orang-orang Jawa yang emang dia lulusan di universitas-universitas yang ternama seperti itu. Jadi orang Papua sendiri yang tinggal di sana bahkan itu jarang diprioritaskan gitu. Makanya oleh karena itu kenapa orang-orang Papua itu ekonomi bidang pendidikannya sangat tertinggal ya. Ya mungkin itu seperti apa tertindas lah istilahnya kayak gitu. Mungkin itu menurut saya, mungkin dari Kak Nikma bisa menambahkan. Ya, Silakan benar Nikma. banget sih apa yang dibilang Mas Rizky tadi. Kalau pekerja yang ada di sana itu mayoritas itu berasal dari luar, kalau nggak gitu ya luar dari daerah Papua sendiri walaupun orang Indonesia. Ada yang mereka ngambil dari putra daerah dari Papua sendiri, tapi ya itu mereka kan kayak cuma diuntungkan di sektor ekonominya, ya agak bisa dibilang agak sejahtera ya, soalnya kan gajinya di Freeport itu kan juga lumayan sih, dolar. Tapi masalahnya kalau kesejahteraan di ekonominya itu tidak diimbangi dengan pendidikannya, ya percuma, kayak kamu punya uang tapi kamu nggak bisa mengelola itu, jadi kayak ya percuma gitu. Itu sih kalau menurutku. Makanya kayak di sana itu walaupun ada Freeport, kehidupan di sana itu masih serba kurang gitu sih Mbak. Terima kasih buat pendapat Nikma dan Rizky. Jadi benar banget sih. Di sana itu menurut aku meskipun PT Freeport kan kalau dihitung-hitung kan bisa dibilang pendapatannya lumayan gede. Tapi meskipun rakyatnya itu bekerja di sana, tapi setauku itu mereka itu kayak kerja kasaran gitu. Kerja kasaran dan pendapatannya itu pun ya meskipun katanya itu kalau kerja di sana itu bakal kaya, soalnya kata ada yang bilang kerjanya di sana itu kamu gajinya gede, tapi ada yang bilang kalau di sana itu malah tambah sengsara. Jadi belum tahu sih, karena aku juga belum pernah ke sana ya. Tapi karena itulah yang jadi salah satu alasan jadi perdebatan juga. Kemudian kita lanjut di bidang politik tentang kasusnya penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Jadi isu itu udah tahu kan ya, yang mana terjadi pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang berawal dari video pidato Basuki Cahayapurnama yang dinilai menistai ajaran agama Islam. Dan ini tuh oleh elit politik tertentu itu isu penistaan agama dikemas sedemikian rupa sehingga disebarluaskan juga sehingga banyak orang yang kayak menganggap itu ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang itu juga emang benar adanya. Kalau sesungguhnya kalau berita hoax yang diwacanakan ke masyarakat ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 itu bisa dibilang juga karena kepentingan politis. Yaitu di sini elit politik itu menggunakan kasus tersebut guna menjatuhkan Basuki Cahayapurnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 tersebut. Sehingga memojokkan Basuki Cahayapurnama sebagai seorang Tionghoa secara partikular dan etnis Tionghoa secara general. Melalui berita tersebut juga beragam ujaran kebencian terhadap Basuki Cahayapurnama juga dilakukan oleh masyarakat sehingga banyak yang membenci gitu. Alhasil karena berita tersebut menimbulkan rasa benci, dendam, dan sentimen khususnya SARA nih ya dalam bentuk masyarakat. Sehingga mayoritas masyarakat itu kayak termakan oleh berita tersebut gitu. Apalagi kalau nggak salah videonya itu
dipotong nggak sih, kayak video sekilas gitu loh, sekilas dari pernyataan beliau yang katanya menyindir atau kayak membahas tentang Al-Quran kalau nggak salah itu. Kalau menurut kalian gimana nih? Nikma nih, kalau menurutmu gimana? Ya kayak kasusnya Ahok ini kan apa ya, salah satu dari bentuk black campaign ya, benar nggak sih? Kan waktu itu benar katamu waktu pemilihan gubernur gitu ya. Iya, menurutku ini black campaign. Kayak orang Indonesia itu kan terlalu sensitif kalau bahas SARA, ditambah lagi itu Ahok kan etnis Tionghoa dan bukan mayoritas dari penduduk kita, jadi ya kayak orang itu gampang kemakan sama berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu bisa dibuktikan. Itu sih. Kalau menurutmu gimana, Riz? Ya kurang lebih sama sih, sama kayak Mbak Nikma. Ya kita kan juga tinggal di lingkungan Indonesia yang dimana mayoritas penduduknya kan etnisnya juga etnis Asia, terus juga budaya hampir pokoknya Indonesia kan juga termasuk salah satu negara dengan popularitas Islam terbesar juga kan di sedunia. Nah makanya kalau pas Ahok mengucapkan salah pada saat kampanye itu juga berakibat fatal. Kan tahu sendiri kan orang Indonesia itu kan yang tadi dibilang dibilang Mbak Nikmah, orang Indonesia sangat sensitif dengan yang namanya SARA gitu. Suku, agama, ras, dan agama itu benar-benar sensitif gitu. Indonesia kan juga berbagai macam suku, budaya, ras, dan yang lainnya. Nah, jika ada salah satu yang tidak toleransi atau menyindir salah satunya, ya akan berakibat fatal gitu. Bahkan ketika ada berita hoax yang mengatasnamakan Ahok tadi, ya masyarakat tentunya percaya aja, karena dari awal kan Ahok juga pas itu juga salah cakap kan tentang agama Islam pada saat kampanye, itu juga mungkin membuat masyarakat mindsetnya tuh, wah ini udah nggak benar lagi, dan yang lainnya. Seperti itu sih menurut saya. Iya, langsung ke trigger. Ya, terima kasih ya buat waktu kalian hari ini. Jadi kalau menurut aku teori kritis ini tuh penting banget sih Kak, khususnya buat kita mahasiswa itu, yang mana kita itu harus berpikir kritis dan maju ke depan, khususnya masalah persoalan masyarakat itu banyak banget, baik sosial, politik, ekonomi. Jadi buat kita mahasiswa itu kita harus menunjukkan gitu loh kalau kita itu peduli kepada masyarakat, khususnya permasalahan sosial yang ada. Kak, yang kemarin itu masalah apa kemarin? Apa itu? Yang demo kemarin itu apa ya? Lupa aku. Omnibus Law ya, Omnibus Law. Ya, Omnibus. Ya itu kan itu ramai banget kan waktu itu yang turun ke jalan. Jadi sekali lagi aku ngucapin terima kasih buat kalian, baik Rizky maupun Nikma udah mau diwawancara, dan maaf ya udah ngerepotin. Sekian dari aku. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga.